Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi nih di video ke-9, yaitu bab 9 manajemen kurikulum. Nah, apa saja yang akan kita bahas? 1. Konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, dan pengembangan isi kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Oke, simak video ini baik-baik ya. Oke, seperti biasa sebelum memasuki penyajian materi, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Prakosa, NPM A1G022042, berasal dari kelas A, Prodi PGSD, dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Nah, apa pengertian kurikulum menurut para ahli? Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, yang B, menurut Harold B, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, dari pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Next, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Oke, kita masuki materi yang B, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah. Nah, kalau manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya, C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip menurut Sanjaya: A. Prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, serta efisiensi. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Oke, masih semangat? Next ya, kita ke materi yang D, komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau yang diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa.
Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan atau sebaliknya. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Selanjutnya, yang E, perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Brusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Brusman terdapat 3 sumber, yaitu A. Sumber empiris, yaitu sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Yang C yaitu sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah. Tepatnya, pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Brusman, landasan ini dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial, B. Perlakuan pengetahuan, dan C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, materi selanjutnya yaitu F, model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concerns Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood atau model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Nah, yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Oke teman-teman, kita masuki materi yang G, yaitu pengembangan isi kurikulum. Ada banyak sekali pengembangan isi kurikulum, bisa kalian baca di video ini, yaitu scope, ruang lingkup, dan kedalaman sampai dengan integrasi aspek tertentu, tematik, gender, lingkungan, life skills konseptual, kehidupan, dan alam pekerjaan. Oke guys, tidak terasa sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu H, evaluasi kurikulum. Apa sih evaluasi kurikulum ini? Nah, evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share kepada teman-teman agar ilmunya bermanfaat bersama-sama. Itulah video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.